Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih tentang bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah bahwasanya salat itu tidak akan bisa memasukkan surga. Surga itu didapat karena rahmatnya Allah. Maka banyak yang didapat dari para ulama masuk surga bukan karena ibadahnya. Contohnya Imam Ghazali, ternyata dihisab di sana diceritakan bukan karena dia hafal Quran, bukan karena tiap hari dia sholat 300 rakaat, tetapi hanya karena rahmat Allah. Ketika menulis kitab, ada seekor lalat kehausan minum tinta itu, sehingga Imam Ghazali berhenti untuk menulis kitab, dibiarkan lalat itu meminum tinta sampai kenyang. Sehingga itulah yang menyebabkan rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya terhadap makhluknya Allah. Jadi kita ini jangan merasa kalau sholatnya sudah bagus bisa mendapatkan surga. Maka jangan pernah kita ini satu amalan saja, tetapi banyak amalan yang kita kerjakan waktu di dunia. Dari mana amalan itu dirahmati oleh Allah? Maka yang bisa ada waktu longgar banyak zikir kepada Allah, yang ada waktu longgar kita gunakan untuk belajar agama, yang ada waktu longgar mari kita gunakan untuk sholat berjamaah. Orang yang tidak sholat berjamaah mendapatkan 15 siksa. Itu di dalam kitab ini, kita lanjutkan besok ceritanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mempunyai dosa-dosa kecil dan besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baiklah, dosa-dosa kecilmu digantikan dengan kebaikan." Ia langsung berkata, "Masih ada lagi dosa-dosa saya belum disebutkan." Ia mengharap dosa-dosa besarnya juga diganti dengan kebaikan. Demikian juga dijelaskan dalam kitab tersebut tentang macam-macam cara penghisapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku mengetahui orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Akan dipanggil seseorang, lalu dikatakan kepada para malaikat, jangan dihitung dulu dosa-dosanya, jangan dihitung dulu dosa-dosa besarnya, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan mintalah pertanggungjawaban dosa kecilnya itu." Kemudian malaikat menyebutkan satu persatu dosa-dosa serta waktunya masing-masing. Bagaimana mungkin ia dapat mengingkarinya? Ia terus mengakuinya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap dosanya akan ditukar dengan kebaikan. Ia segera berkata, masih banyak dosa-dosa lain yang belum disebutkan. Baginda Nabi Muhammad SAW mengisahkan kisah sambil tersenyum. Dalam kisah di atas menyebutkan, pertama, tentang orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Itu tentu bukanlah siksa yang ringan. Kedua, siapa yang mengetahui tentang yang beruntung itu, yang dosa-dosanya diganti dengan pahala. Oleh karena itu senantiasa mengharap dan memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat seorang hamba. Namun jika terlalu mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu berbuat sekehendak hatinya, salat seenaknya, mengamalkan ibadah sekehendak hatinya, itu suatu kedurhakaan. Jadi kalau kita mengamalkan itu seenak kita, itu suatu kedurhakaan kata Allah. Singkatnya, dapat diketahui dari sisi hadis ini atas bahwa keburukan dapat diganti dengan kebaikan disebabkan keikhlasan dalam mengakhiri majelis zikir, sedangkan keikhlasan itu juga berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita lakukan dengan keikhlasan, dengan gembira, dengan senang hati, sehingga setiap amalan akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekehendak hati kita, bukan seenak kita. Salat tadi disebutkan oleh baginda Nabi, salat yang tidak jemaah dapat 12 siksa di alam kuburnya. Maka jangan pernah kalau kita ini ada waktu longgar ataupun waktu sempit ketika adzan dikumandangkan segera tinggalkan. Itulah pesan daripada baginda Nabi sebelum wafat, jaga solat, jaga solat, jaga solat sampai akhir hayatmu. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah bisa senantiasa solat berjamaah dan bersama Rasulullah dekat seperti jari 5 ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.